Tom, menyesal nggak berteman sama Anies? Kapan pernah ya? Kapan ya? Kita nggak pernah berantem kan? Kita nggak pernah berantem kan? Nggak, soalnya kan pertanyaan kaitannya gini, kapok nggak berteman sama Pak Anies karena jadi kena masalah? Alah, itu kan apalagi sekarang ya kita bisa lihat ke belakang. Ternyata itu kan sebuah kehormatan. Ya, bahwa saya bisa diuji, ya. Dan ini ujian bukan hanya buat saya tapi keluarga, terus kerabat, seluruh komunitas kita diuji, ya kan? Apakah kita akan ganas dalam reaksi kita, atau kita kalem, atau kita teknokratis, kita rasional, atau kita emosional, ya kan? Dan ya kelihatannya dari ketertarikan publik pada perkara saya ini pelajaran dan edukatif buat banyak orang, ya. Mana pernah kita dulu tahu mengenai istilah mens rea. Ya kan sekarang menjadi istilah yang terkenal sekali, mens rea, ya kan? Semua orang, wah niat jahat ya. Ternyata untuk dipidana perlu pembuktian, ya kan? Kalau ada niat jahat. Ada niat jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan angkat sebuah berita di portal islam.id, ya, live TikTok Anies dan Tom Lembong tadi malam. Pak Tom ditanya netizen, kapok nggak berteman sama Pak Anies? Gara-gara berteman sama Pak Anies jadi kena masalah. Ada yang nonton live Abah Anies dan Pak Tom semalam? Live di akun Anies Baswedan di TikTok dan YouTube. Saya cuma mau rekap sedikit dari yang saya tonton semalam. Ada penonton yang tanya, kenapa Bapak berdua nggak keluar negeri saja? Di sini Bapak dihujat dan dikriminalisasi. Jawabannya, saya dan Tom kebetulan pernah kuliah di luar negeri. Kita baru tahu bentuk rumah kita setelah berada di luar rumah, kan? Begitu juga kami, setelah dari luar melihat Indonesia dari kejauhan, justru bikin kami ingin kembali untuk mengabdi dan mencintai Indonesia. Cinta itu bukan kata benda, bukan kata sifat, tapi kata kerja. Maka jika benar mencintai, maka kerjakan. Ada lagi penonton yang tanya ke Pak Tom, kapok nggak berteman sama Pak Anies? Gara-gara berteman sama Pak Anies jadi kena masalah? Jawaban Pak Tom, enggak lah. Malah kalau lihat ke belakang itu adalah kehormatan. Saya bisa diuji, ujian yang bukan hanya untuk saya, tapi juga keluarga dan komunitas kita. Jadi banyak belajar tentang awareness atau kesadaran soal hukum. Sebelumnya nggak tahu ada istilah mens rea atau niat jahat, kan? Pak Tom bercerita situasi saat beliau dikabari dapat abolisi. Saat itu kami seminggu yang lalu ada 7-8 orang menggedor sel saya, tapi saya nggak dengar karena sudah tidur dan pakai penutup telinga dan mata. Setelah berhasil bangun, saya temui mereka berteriak, Pak Tom bebas, Pak Tom bebas, dapat abolisi. Saya bingung, ada apa dengan perbudakan? Karena setahu saya abolition itu adalah perjuangan pembebasan perbudakan. Saya nggak paham istilah abolisi di Indonesia. Setelah saya dipanggil menghadap ketua lapas malam itu, barulah saya mengerti. Mendengar penuturan dari Pak Tom, saya terharu banget. Yang bersorak-sorai bahagia itu adalah petugas lapas loh. Segitu dicintainya beliau di dalam sana. Mungkin mereka juga tahu Pak Tom adalah korban kriminalisasi. Ini adalah tulisan Al-Fatin. Kita saksikan cuplikan videonya. Tom, menyesal nggak berteman sama Anies? Kapan pernah ya? Kapan ya? Kita nggak pernah berantem kan? Kita nggak pernah berantem kan? Nggak, soalnya kan pertanyaan kaitannya gini, kapok nggak berteman sama Pak Anies karena jadi kena masalah? Alah, itu kan apalagi sekarang ya kita bisa lihat ke belakang. Ternyata itu kan sebuah kehormatan. Ya, bahwa saya bisa diuji, ya. Dan ini ujian bukan hanya buat saya tapi keluarga, terus kerabat, seluruh komunitas kita diuji, ya kan? Apakah kita akan
ganas Ya. dalam reaksi kita, atau kita kalem, atau kita teknokratis, kita rasional, atau kita emosional, ya kan? Dan ya kelihatannya dari ketertarikan publik pada perkara saya ini pelajaran dan edukatif buat banyak orang ya. Mana pernah kita dulu tahu mengenai istilah mens rea. Nah, Ya kan sekarang menjadi istilah yang terkenal sekali, mens rea, ya kan? Semua orang, wah niat jahat ya. Ternyata untuk dipidana perlu pembuktian, ya kan? Bahwa ada niat jahat. Ada niat jahat. Ada lagi pertanyaan nih. Tom, apa definisi mencintai Indonesia? Karena Tom sering bilang kan waktu itu, janganlah mencintai Indonesia. Kalau istilahnya pakai, kita cinta Indonesia tanpa syarat. Betul. Oh, itu dalam sekali sih. Cinta itu emang tidak boleh bersyarat ya. Kalau bersyarat dengan syarat dan ketentuan itu transaksional itu. Ya kan, cinta itu kalau sejati ya emang unconditional ya namanya, tanpa syarat itu. Tapi saya nggak pernah, sebelum Pak Anies saya nggak pernah dengar istilah itu tanpa syarat. Kalau Inggrisnya sering dengar kan unconditional love. Iya. Tapi bahasa Indonesianya cinta, apalagi dalam kaitan cinta negeri. Ya kan, kalau cinta istri tanpa syarat ya unconditional love. Bagi anak istri itu sering dengar, tapi negara ya benar juga ya. Tapi saya jadi sedikit sulit ingat ya. Saya pernah lihat beberapa hari kemarin ada di media sosial, bagus sekali ya. Love needs action, trust needs proof, terus gitu ya. Sorry needs correction gitu ya. Jadi saya kurang akurat ingatnya. Tapi ya betul yang tadi Pak Anies bilang, cinta itu harus nyata, kan harus konkret, harus nggak bisa cuman berkata-kata ya. Dalam bahasa Inggris atau Amerika gitu ada istilah talk is cheap. Yes. Ngomong itu murah, Gampang. ya, murah itu ngomong itu gampang ya, tapi untuk berkorban ya, untuk mengorbankan sesuatu, untuk menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan emosi ya, dan harus ada mungkin istilahnya kayak manifestasi ya, untuk itu menjadi ya tadi yang Pak Anies bilang nyata ya. Jadi saya kira bisa melalui hal kecil ya, tidak selalu harus melalui hal besar. Ya misalnya saling melayani, saling menghormati dengan sekecil-kecilnya ya kan, bukain pintu untuk orang, ya kan, bersih-bersih sampah, ya kan, itu nyata, sekecil tindakan itu ya, menurut saya itu bentuk cinta kasih ya kan, bentuk kepedulian. Jadi atau bantu dengan kursi pas orang lagi duduk, atau bahkan gini saling memperlakukan dengan baik ya. Saya gimana ya, agak terganggu ya kalau melihat orang di restoran bicara dengan pelayan tuh kayak merendahkan atau tidak baik. Itu bagi saya agak mengganggu ya. Jadi kalau kita cinta negeri, ya kan kita cinta warganya. Kalau kita cinta warganya ya kita perlakukan dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah benar-benar peduli atau caring gitu ya. Dan itu dengan nyata cara kita berbicara dengan pelayan di restoran, atau pelayan di toko, atau tukang parkir, atau dokter, atau perawat, moga-moga kita bicara dengan hangat, ya kan. Hal kecil. Justru mungkin lebih penting hal-hal kecil ya daripada hal besar, karena ya kita dapat peluang untuk kerjain hal besar cuma sekali-sekali, tapi hal kecil itu setiap hari. Ya. Dan itu yang nanti akan membuat perasaan kita tentang Indonesia jadi lebih baik ya. Rasanya ya, entah kenapa malam itu saya lagi ngantuk banget. Habis maghrib saya lagi di sel. Terus kan saya tidur aja. Saya tidur sering kali pakai earplugs ya, tutup telinga, terus pakai eye mask, tutup
Terus kelihatannya teman-teman sesama tahanan pada gebrak-gebrak pintu, saya nggak terbangunkan, dengan sekitar jam 8 jam 9 itu. Terus akhirnya gebrak-gebrak, akhirnya saya terbangunkan kan, masih ngantuk kelayanan. Terus ya saya ke depan pintu sel, ya kan, udah ada kerumunan 7, 8, 9 orang. Pak Tom bebas, hah? Ya kan? Oh ya ini ada apa, amnesti, abolisi, ya kan? Terus abolisi itu bukannya apa, perbudakan ya? Jadi abolisionis itu adalah label yang diberikan kepada orang-orang yang memperjuangkan penghapusan perbudakan. Jadi abolition itu adalah gerakan penghapusan perbudakan. Jadi ketika Tom nggak tahu artinya abolisi apa. Secara konstitusi kita. Taunya abolisi itu soal perbudakan. Betul. Jadi Ya demikian sahabat Jalan Tengah, cuplikan video di TikToknya Pak Anies Baswedan, ya, komunikasi dengan Pak Tom Lembong, cerita tentang perjalanan beliau dari awal sampai mendapatkan abolisi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Pak Tom ini, dan semoga kita bisa menjadikan Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi ke depan, khususnya di dalam menegakkan keadilan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.